kajinya cukup cukup kalau dalam ilmu sosiologi cukup seksi ya. Karena diminta untuk membahas tentang politik dalam Islam. Perbincangan ini akan menjadi menarik, perbincangannya akan menjadi penting ketika kita menyadari bahwa ini adalah salah satu kekuatan umat Islam sekaligus kelemahan umat Islam yang sedang kita punya hari ini. Politik Islam merupakan sebuah terminologi yang sangat dipahami di kampus-kampus, tetapi dia menjadi sesuatu yang tidak dipraktekkan dalam keseharian. Persoalan politik berarti persoalan yang berhubungan dengan seni mengelola kekuasaan. Nah, jadi pada malam ini mari para bapak, ibu dan para jamaah yang mungkin secara fisik kita jarang berjumpa karena memang saya sering menyebut-nyebut bahwa saya ini anak Betawi asal Sumatera Barat. Nah, kalau sampai di sini banyak berjumpa dengan teman-teman yang bertutur dengan diksi orang-orang awak. Ya, biasa mengecek cara awak, nah biasa ota-ota bagarah-garah sawak, nah ya. Bapak Ibu sekalian dan para jamaah yang berbahagia, kita akan coba mengajak perbincangan kita menjadi sesuatu yang membuat kita mengerti bahwa ternyata umat Islam ini mayoritas hanya di atas kertas, dia tidak mayoritas di atas pentas. Kenapa ada orang yang berani menggeser waktu, hari, tanggal Maulid Nabi 2 tahun yang lalu? Kita ingat, Maulid Nabi kita digeser harinya 1 hari. Di waktu yang sama, di tahun yang sama, Tahun Baru Islam juga digeser 1 hari. Mari kita membuat sebuah pertanyaan sederhana. Kalau kira-kira kalau Natal digeser 1 hari, ada yang marah enggak? Patut diduga kalau tanggal 25 Desember sebagai peringatan Natal orang tetangga kita sebelah itu, lalu kita geser tanggal 26, mungkin mereka akan lapor ke Komnas HAM, lapor ke Komnas PBB. Telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan telah terjadi pelanggaran hak-hak beragama, kaum beragama. Ini perlu diperhatikan. Kalau kita lihat bentuk lain, misalnya di Irian, di Indonesia Timur, beberapa siswi-siswi muslimah yang berjilbab itu ketika dia mau masuk sekolah, dia harus lepas jilbabnya di gerbang sekolah. Kenapa bisa begitu? Karena di situ ada politik gereja, politik Kristen. Nah, umat Islam ini harus belajar bahwa dia berislam berarti menjalankan Islam sebagaimana ayat yang dibacakan tadi. Ayat tadi berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah al-adu wa mubin. Terminologi al-adu dalam bahasa Arab dia diterminalkan sama dengan musuh. Nah, ada persoalan dalam dunia pendidikan kita, dalam dunia kehidupan muslim kita tidak diajarkan memahami siapa musuh kita. Dengan lemahnya pemahaman kita tentang siapa saja musuh kita, siapakah musuh kita, akibatnya kita tidak sadar kita ini menjadi orang muslim yang terlalu lugu. Kita tidak sadar bahwa kita dipimpin oleh orang yang sebetulnya tidak sayang pada agama Islam dan tidak sayang pada umat Islam. Kita tarik saja dari kepemimpinan periode sekarang, periode sebelumnya, periode sebelum-sebelumnya lagi. Tahun 1988 ada sebuah partai ya, 1988 partai 3 ya. Kan kita lagi bicara politik nih. Tahun 1988 ada partai yang mengusulkan agar pelajaran agama dihapuskan di sekolah. Kira-kira jamaah menduga partai apakah yang mungkin mengusulkan menghapuskan pelajaran agama di sekolah? Yang kuning, yang merah, atau yang hijau? Ya, dulu tahun 1967, 73 sampai pemilu tahun 1997. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada malam ini saya ingin mengajak kita semua menghitung langkah bahwa ada satu tindakan-tindakan politik yang perlu kita hitung. Saya ambil contoh dulu ilustrasi tentang libur di bulan libur di hari Jumat.
Ya, saya tanya nih jamaah nih, kan jumlah kita kurang lebih cukup lah ya untuk menjadi sebuah majelis belajar di acara yang memang kita lakukan dengan sangat spontan. Sekarang jamaah di hadapan saya, acung tangan siapa yang setuju kalau hari Jumat menjadi libur nasional, angkat tangan. Siapa yang setuju libur hari Jumat, angkat tangan. Wah, Bapak tidak ya? Bapak tidak ya? Bapak tidak ya? Jangan takut merasa bersalah, saya buktikan. Kalau dikatakan libur di hari Jumat yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, saya akan sangat setuju. Tapi kalau saya ceritakan seperti ini, saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu akan berubah pikiran. Saya buktikan ya. Di Indonesia, setiap tahun pertumbuhan gereja itu 466%. Kalau kita belajar matematika, kalau dari jumlah 10 menjadi 20 itu pertambahannya berapa persen? 100 ya? Oke. Kalau 446% itu lebih dekat ke 400% atau ke 500%? Matematik ya, ini matematika nih. Berarti kalau pertumbuhan gereja 1000 gereja setiap tahun, maka tahun depan jumlah gereja mendekati angka 3.000, 4.000 atau 5.000? 5.000 ya, ini matematik nih ya. Oke ya, kita teruskan. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu bisa memahami cara berpikir politik seorang muslim. Saya ajak memahami dulu. Sekarang kita punya landasan yang namanya Undang-Undang Dasar. Tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Betul? Tanpa dibantu oleh masyarakat yang bukan agama selain Islam, artinya kita tidak membantu biaya gereja. Kalau saya tanya di masjid ini, ada nggak yang punya jadwal, yang punya rencana, yang punya agenda ingin menyumbangkan uangnya untuk membangun rumah ibadah agama lain? Acung tangan. Nggak ada kan? Wajar, nggak dosa, nggak salah, dan tidak melanggar hukum. Itu manusiawi. Mana ada orang secara logika akan memberi sumbangan untuk pembangunan agama yang bukan agama kita? Paham sampai di sini? Oke, ikuti cerita saya. Kalau libur di hari Jumat, biasanya apakah di pesantren atau di lingkungan masyarakat tertentu, biasanya Sabtunya ikut libur. Hari Ahadnya libur apa masuk? Masuk. Kalau Anda yang suka terlibat di pesantren, akan terlihat hari Jumat diliburkan, hari Sabtu libur, hari Ahadnya masuk. Mari kita buka. Pertumbuhan gereja 466% tanpa kita bantu. Padahal orang Kristen harus ke gereja setiap hari Ahad. Mereka menyebutnya hari Minggu. Paham sampai di sini? Oke. Ketika kita setuju libur di hari Jumat, maka kemudian Sabtu juga libur, maka hari Minggu masuk apa libur? Masuk. Baik. Tolong ikuti cara berpikir saya. Setelah hari Minggu atau hari Ahad dijadikan masuk, maka orang-orang Kristen harus ada di sekolah, harus ada di kantor, harus ada di pabrik, harus ada di berbagai pusat kegiatan mereka, sementara mereka harus ke gereja. Di tempat-tempat yang saya sebut belum ada gerejanya. Mungkinkah mereka menuntut dibangunkan gereja? Halo? Halo? Sangat mungkin, bahkan bisa pasti. Mereka kan pakai ayat, pakai pasal Undang-Undang Dasar. Tidak kita bantu saja, pertumbuhan gerejanya sudah 466%. Kalau sampai di hari Minggu terjadi masuk aktivitas sekolah, aktivitas kerja, aktivitas kegiatan sosial, aktivitas kegiatan bisnis, maka berarti orang-orang yang bukan Islam alias orang Kristen akan menuntut dibangunkan gereja, dibangun dalam bentuk dibuat bangunan fisik gereja di sekolah-sekolah yang jumlahnya ratusan ribu. Kira-kira dalam politik Islam menguntungkan atau merugikan kita? Paham ya? Sekarang paham deh Pak. Kira-kira kalau sekarang saya bilang kita libur apa tidak hari Jumat dalam situasi seperti ini? Jangan. Kalau menurut saya bukan tidak boleh. Kalau posisi kita, presiden kita jiwa Islamnya bagus, menteri-menteri kita, sekarang kita saja coba kalau kita ingat di musim Covid,
Di musim Covid kan yang paling dikejar-kejar agar karpet dicopot, dipasang jarak-jarak kan cuma di masjid, bukan rumah ibadah agama lain. Apa Bapak ikuti? Ada tahu di mana agama-agama lain? Apakah di gereja, di pura, di wihara? Apakah mereka juga dipaksa berjarak-jarak? Pertanyaan kita, kenapa hanya kita? Kita bukan tidak mau sehat, kita bukan ingin melawan ya. Kalau memang saya ingin ajak bapak-bapak, ibu-ibu mengerti bahwa kita ini umat Islam sering dipolitikin. Oh, saudara-saudara, kalau pengajian jangan ngomong politik. Saya adalah saksi sejarah bagaimana prosesi pemilihan gubernur Jakarta. Pemilihan gubernur Jakarta itu 2 putaran. Putaran pertama tanggal 15 Februari tahun 2017. Putaran kedua tanggal 19 April tahun 2017, 2 bulan sesudah itu. Pertanyaannya hampir semua RW, semua lurah, semua camat, bahkan wali kota di Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu melarang warganya untuk menyampaikan pandangan politiknya di masjid. Pertanyaan saya, kenapa hampir di semua gereja-gereja besar di Jakarta ada TPS-nya? TPS tahu? Tempat pemungutan suara. Ketika orang datang ke TPS, berangkat pagi, katakanlah jam 7, jam 8 mulai ada penyampaian berita acara, lalu proses pencoblosan, lalu penghitungan, perekapan, itu biasa sampai jam 2 pagi. Kira-kira orang yang ada di situ dikasih makan nggak sama gereja? Saya terbuka saja. Umat Islam itu selalu dibilang tidak boleh berpolitik, jangan berpolitik, jangan ngomong politik, tidak boleh begini, karena kita dibohongi. Oke ya, nanti kita coba sepakati dulu, karena jam 7:15 kita masuk sholat Isya. Kalau nanti kita sepakat dengan komitmen ibu dan bapak yang sudah hadir, kita akan tambah lagi 10 atau 20 menit. Syaratnya jangan ada yang pulang satu juga. Kalau ada yang pulang nggak usah, kita tutup aja, nggak usah tanya jawab. Ini menjadi menarik perbincangan kita bahwa umat Islam ini sering tidak menyadari bahwa ada tindakan-tindakan yang sebetulnya tidak adil kepada kita, padahal kita mayoritas. Coba logikanya, kita mayoritas, hari Maulid Nabi kita digeser. Bapak-bapak masih ingat gak? Digeser. Iya. Dan tidak ada yang parah, tidak ada yang komplain. Ini kalau kita teruskan, kita nanti akan melihat bahwa ada banyak persoalan yang membuat kita perlu bertanya-tanya. Di Inggris, di Jerman, di negara-negara Eropa, polisi-polisi muslimah itu boleh berjilbab, tidak usah nunggu bertahun-tahun. Di Indonesia, polwan itu baru boleh berjilbab itu pun kalau yang mau baru per Desember 2015. Padahal kita merdeka tahun 45, Undang-Undang Dasar 45, UUD 45 itu mencantumkan pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, UUD 45 mengatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Kalau saya boleh bertanya kepada jamaah, polwan-polwan itu kalau dia berjilbab sebelum tahun 2015, sebelumlah tahun 2010, sebelumlah tahun 2005, kira-kira kalau polwan-polwan di tahun itu berjilbab, kira-kira dipecat nggak dari kantornya? Dipecat nggak boleh. Lucu kan? Padahal kita punya undang-undang dasar yang membolehkan tiap-tiap warga negara berhak untuk menjalankan agamanya masing-masing. Padahal kita mayoritas. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan para jemaah memahami umat Islam ini adalah umat mayoritas yang selalu dipersulit. Ya. Misalnya di ijazah, saya yakin nih, kalau ada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sekolah SMP, SMA tahun 1980-an, mesti tidak ada yang bisa di STTB-nya, di ijazahnya itu foto yang berjilbab. Ayo, yang usianya 50-60 masih ingat tuh? Nggak ada kan, harus lepas jilbab. Yang sekolah umum ya. Kalau sekolah pesantren mungkin masih ada perlawanan keras dari kiainya. Di sekolah umum, saya sempat menanyakan kepada pihak kepala sekolah, kenapa muslimah tidak boleh
berjilbab di foto STTB-nya atau di SKCK, surat kelakuan baik di kepolisian. Tahu Bapak gurauan saya dengan pihak polisi? Saya tanya, kenapa? Kalau sekarang boleh. Kalau Bapak-Bapak mau ikuti tahun 2014, 2013, 2012, 2000-an, itu tidak akan pernah kita lihat surat-surat di kepolisian atau KTP yang berjilbab nggak boleh. Bapak tahu nggak alasannya? Oh begini Ustadz, kalau orang berjilbab nanti bagaimana ya kalau ada kecelakaan, ada musibah, ada kriminal. Saya jawab, Bapak-bapak, ibu-ibu, sidik jari itu di jari apa di kuping? Ya, yang nggak bisa ketawa berarti nggak ngerti maksud saya. Atas dasar apa harus dilarang orang untuk menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan tapak tangan? Tapak tangan ada jarinya. Kan untuk dalam ilmu penyidikan orang ini, misalnya ada pembunuhan, ada pencurian nih, katakanlah saya mencuri ini kan ada bekas sidik jari ya. Ketika nanti ada yang kehilangan, polisi lapor, saya punya 1 botol minum air mineral hilang. Ketika nanti diambil lalu dikandangkan dengan alat penyidik pengontrol, adanya bekas jejak tangan siapa? Tangan saya kan. Kalau tadi ada yang mengantarkan lalu saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu dan para jamaah dengan penyampaian kita menghitung. Umat Islam ini sering menjadi umat yang tidak mengerti bahwa berpolitik itu artinya kita memberikan keuntungan untuk misi, eksistensi, ruang dan peluang untuk umat Islam menjadi aman. Kita tengok bagaimana sekarang di Angola. Angola sebuah negara di Afrika yang rakyatnya sangat mayoritas muslim. Tapi per 1 Januari 2017 di Angola itu seluruh masjid se-Angola tidak boleh dipakai untuk sholat ataupun kegiatan apapun. Jadi sekarang di tengah masjid ini udah banyak sarang laba-laba, udah karena digembok dari luar semua. Pertanyaannya kenapa? Karena itu permintaan pemerintah Cina. Saya hanya ingin mengajak para jamaah, Bapak Ibu sekalian, kita ini kalau di Pulau Sumatera, kita di Semenanjung Melayu ini tidak ada terlalu berat masalahnya, Pak. Tapi kalau di Jawa, lingkar Jabodetabek itu ada terang-terangan. Ada ustadz lagi berceramah itu bisa diusir, suruh turun, Pak, karena bicara politik. Saya nyatakan dengan terang pada malam ini, pada senja ini, bahwa umat Islam harus berpolitik, yaitu politik strategis dan politik keumatan, termasuk libur hari Jumat. Kalau situasi seperti hari ini, saya nyatakan pertanyaan yang tadi saya sampaikan beberapa menit yang lalu. Kalau sekarang saya usulkan pada Bapak dan Ibu, siapa yang setuju dalam situasi hari ini kita akan meliburkan hari Jumat? Angkat tangan. Masih setuju juga? Saya bukan memaksa. Tolong dipertimbangkan. Enggak, kita tolongin aja. Jumlah pertumbuhan gereja udah 466%. Tolong dong dipahami maksud saya. Itu dipahami dulu. Nah, kapan kita bisa mengadakan itu? Kalau kita sudah seperti Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam, Bapak, Ibu, pihak pemerintah Brunei membolehkan orang-orang itu Natalan asal di gereja. Kalau dia Natalan di jalan raya, Natalan di komplek perumahan di tempat umum, Pak, ditangkap, dihukum 5 tahun penjara, Pak. Nggak percaya silakan tanya teman-teman kita yang pernah ke Brunei atau sedang bekerja di Brunei Darussalam. Jadi bukan kita membenci agama orang lain, lah udah minoritas. Coba aja kita lihat sekarang, kalau mau Natalan semua orang dipaksa pakai topi Sinterklas, topi Santa Claus, ya kan? Ayo ingat-ingat, hampir di semua pusat-pusat perbelanjaan. Padahal kita negeri Melayu, lancang kuning, tempat Muslim. Atau sekarang saya ambil uang, ya, saya masih ada uang 100 ribuan. Nah, Ibu, tolong keluar sebentar, belikan saya alhami dan salami. Kenapa ketawa? Antum deh, tolong belikan. Langka apa tidak ada? Kenapa bisa tidak ada? Itu kan sebagai catatan buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Kita sebenarnya
Ada. Saya cuma minta Alhamdi dan Salami, saya tidak mau merek yang lain. Kenapa bisa tidak ada? Padahal dulu pernah ada. Ini catatan. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu memahami, kalau umat Islam itu punya kemampuan untuk punya kebijakan politik yang membuat dia punya kekuasaan yang bisa mengatur ekonomi. Lihat di Kota Padang. Di Kota Padang tidak ada Indomaret dan Alfamart. Silakan ke Padang. Karena riset membuktikan di seluruh fakultas ekonomi di perguruan tinggi nasional, di perguruan tinggi favorit di Indonesia, keberadaan sebuah pusat perbelanjaan yang kita kenal itu, ya, yang saya sebut tadi itu, yang tidak ada di Kota Padang itu menghancurkan 12 warung Pak Haji. Nah, jadi umat Islam itu rajin sholat, rajin umroh, rajin tablik akbar, tetapi tidak dididik untuk berpolitik. Ini karpet, jujur saja, ini buatan Cina. Bagaimana kalau bisa diadakan fatwa tidak boleh membeli produk-produk Cina untuk kebutuhan agama kita? Kan bisa diberi sama Pak Haji nanti, kan? Ini sebagai catatan buat para jamaah, pada malam ini kita sedang berbincang bahwa kenapa ketika pengurus masjid meminta saya membahas soal tema politik, maka yang perlu kita rancang adalah mendidik umat untuk memiliki partisipasi politik. Secara umum masyarakat kita, terutama masyarakat awam itu sering melakukan satu tindakan yang sering saya sebut membeli penderitaan jangka panjang dengan harga murah. Ya, sekarang saya mau jadi gubernur apa nih? Sini provinsi apa nih? Riau. Penduduknya ada katakanlah berapa? 15 juta ada. Berapa? 7 juta. Kalau penduduknya 7 juta, kalau saya kasih satu orang 1 juta, bisa dipastikan nggak saya menang. Nggak, ini bicara kemasyarakatan. Jangan mengukur dengan struktur iman antum. Jangan mengukur idealisme bapak. Menurut bapak nih, di masyarakat kita ini dikasih satu orang 1 juta untuk agar memilih orang yang bernama Alfian Tanjung untuk dimenangkan jadi gubernur Riau. Menurut ibu gimana? Menang nggak tuh? Bisa menang kan? Coba bayangkan. Kalau saya punya tabungan 200 triliun, berarti kan saya bisa kasih satu orang 1 miliar. Karena cuma 7 miliar, Pak. Untuk ngasih bapak masing-masing 70 juta atau 700 juta. Saya punya duit 200 triliun, berarti kan cuma 7 triliun. Bisa nggak saya menang 90%? Bisa. Nah, karena orang sering menganggap memilih itu tergantung berapa bayaran. Iya, kita buktikan, Pak, di Jakarta tidak. Betul, Pak. Omongan Bapak tidak. Di Jakarta Allah bisa buktikan bahwa ketika calon gubernur saat itu bermodalkan 20 triliun tidak menang. Karena sebagaimana ulama-ulama Madura dengan Basranya, bagaimana keluarga Minang dengan IKM-nya, bagaimana keluarga Sulsel dengan kelembagaan Ikatan Keluarga Makassarnya, bagaimana Front Pembela Islam, bagaimana jaringan Alfian Tanjung dan teman-teman, bagaimana keluarga besar Muhammadiyah, mereka sepakat untuk tidak memilih pemimpin yang tidak seiman. Ya ayyuhallazina amanu la takhizil mu'minina awliya. Jangan kau pilih pemimpin yang tidak seiman dengan kamu. Nggak pakai uang, Pak, menang. Jadi kalau kita sering dituding-tuding jangan mau berpolitik identitas, jangan mau. Dia juga beridentitas kok, selalu pasang-pasang gambar seseorang laki-laki yang berkopiah, yang pidatonya mahir. Tahu orangnya? Siapa? Ya udah, kalau nggak ngerti juga itu yang ya. Saya ingin katakan para jamaah, walaupun pembicaraan kita lebih bersifat sederhana, kalau kesadaran politik ini tersebar dari ujung Aceh sampai Irian, kita nanti akan mempunyai satu kepastian, umat Islam akan bisa memilih pemimpinnya bukan karena tergantung Wani Piro tadi.
Itu butuh edukasi dan saya punya pengalaman langsung. Bukan dalam konteks sok tahu nih soal enggak. Kita sudah membuktikan. Ketika ibu-ibu mendapatkan sembako, ibu-ibu mendapatkan uang dengan jumlah yang cukup besar. Bagaimana ibu-ibu di Jakarta mengembalikan sembako dan uangnya? Ahok, gua enggak butuh sembako lo. Kenapa ibu-ibu bisa mengembalikan sembako dan uang yang diberikan oleh tim sukses dari calon yang saya sebut tadi? Padahal orang biasa kalau dikasih sesuatu kan berebut. Kenapa bisa dipulangkan? Nah, jadi pada malam ini saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, kita ada waktu kurang lebih 10 menit lagi masuk waktu Isya. Sebelum saya teruskan, kita tanya dulu. Habis sholat kita terusin tidak? Kalau jadi berani terusin, awas. Kalau ada yang pulang, berarti bukan marah, ya udah nggak usah diterusin, gitu aja. Iya, saya jauh-jauh perjalanan saja hampir 2000 km. Ada yang rumah cuma selangkah, pengen pulang. Nambah 10 menit, 20 menit Pak ya. Ya awas, orangnya saya ketarain nih. Ibu-ibu udah saya hitung nih jumlahnya. Kalau ada yang hilang berarti nggak jadi. Sepakat Bu? Biar kita dialog nanti supaya kita malam ini walaupun sederhana majelis kita, di sini akan terjadi aha, kita akan bikin presiden yang sayang pada umat Islam. Presiden yang memberikan kesejahteraan di Sumatera, di Jawa, di Irian, bukan pemimpin yang menyuruh warganya untuk menggunakan pakaian daerah. Ya, sekarang kan ada menteri tertentu yang akan menganjurkan dan menyuruh warganya untuk menggunakan pakaian adat daerahnya masing-masing. Nanti di Irian pakai koteka dong. Ya. Baiklah para jamaah sekalian, kita coba teruskan. Jadi berbicara politik ini terlalu dianggap berat karena memang dari dulu Belanda sangat melarang. Kenapa berdiri Muhammadiyah? Muhammadiyah itu berdiri pertama untuk menghadapi kristening politik. Muhammadiyah itu berdiri dalam rangka untuk menghadapi dominasi dagang Cina. Muhammadiyah itu berdiri dalam rangka untuk menolak pandangan-pandangan agama yang merusak akidah tauhid. Atau kita tengok lagi keberadaan Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Sudarno Hadi. Wah, siapa Ustadz Sudarno Hadi? Pasti kalau Sudarno Hadi nggak kenal. Tapi kalau saya sebut Haji Samanhudi, pasti kenal. Orangnya dia juga. Nama aslinya Sudarno Hadi, dikenal dengan Haji Samanhudi, pada tahun 1905 mendirikan Sarekat Dagang Islam. Pedagang-pedagang batik atau pedagang-pedagang secara umum yang berjiwa dagang orang-orang Sumatera Barat, kenapa mereka sekarang ada di sini banyak? Kenapa di Jakarta banyak? Kenapa di Banten banyak? Kenapa di Jawa Tengah banyak? Kenapa orang Sumatera Barat berdiaspora kemana-mana? Tuh, yang suka merantau tuh ada 3 kelompok besar: Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, sama orang Madura. Ya, coba deh lihat di mana-mana. Di sini ada nggak tukang sate Madura? Nah, jalan. Walaupun yang lain ada, tapi kalau menurut saya yang nomor 1 orang Sumatera Barat. Orang sampai di Jeddah juga ada rumah makan Padang. Coba deh kemana-mana ada. Planet Mars juga ada rumah makan Padang. Ya, di Siko banyak orang awan, mengecek sawah. Nah, tapi kan ini bukan provinsi Sumatera Barat, ya kan? Di sini kan bukan Bapak boleh bilang, oh kami orang Melayu, Ustaz. Nah, dari tadi pagi gue datang sini ngomong bahasa Padang dulu. Nah, jadi pada malam ini ada satu lagi Bapak Ibu yang perlu dibangun. Untuk membangun kekuatan umat Islam ada 2, saya sebut dengan istilah BISPOL, bisnis dan politik. Jadi mulai malam ini kita mulai memikirkan bagaimana berpolitik adalah bagian daripada sebuah aktivitas yang membuat kita punya keberanian untuk merebut kekuasaan dan mengelola kekuasaan untuk sebaik-baiknya kebaikan dan perbaikan umat Islam. Karena kalau kita tidak punya mental politik, maka kita akan menganggap sesuatu biasa-biasa saja. Contoh tadi, Alhami dan Salami. Tadi Bapak menyebut merek lain kan? Ibu, kalau nyari Alhami dan Salami susah kan? Yang Ibu tahu merek lain kan? Apa? Bapak yang bilang, bukan saya.
Merek yang Bapak sebut itu setiap hari paling sedikit mendapatkan keuntungan 2 miliar. Padahal yang punya bukan orang Islam. Jadi orang Islam ini bisa bikin orang kaya. Punya masjid, beli karpet yang bikin orang Cina. Handphone yang bikin orang Korea. Ya? Kenapa? Karena kita tidak terbiasa membangun dari hulu ke hilir. Saya pernah berbisnis telur asin. Kalau daerah telur asin di Jawa itu namanya Brebes. Tapi ini saya kebetulan tinggal di Banten. Dulu saya waktu kecil di Jakarta, kemudian saya hijrah ke Banten. Ya, 2 menit lagi mudah-mudahan selesai. Nanti kita tutup, baru kita dialog nanti. Ketika kami sempat produksi telur asin dalam jumlah besar, telur asin ini dipesan banyak dan selalu habis dengan waktu yang cepat. Lalu para pedagang telur, bukan pedagang telur, pedagang martabak telur, martabak apa namanya? Iya, ada kan martabak telur tuh ya? Yang kan ada martabak manis, ada yang martabak apa namanya? Kayak gitu ya. Itu kan telurnya banyak tuh, telur bebek kan? Ini jangan dianggap remeh loh Bapak Ibu. Itu satu malam orang bisa punya untung sampai 2 juta jual begituan. Sekarang kita kan berpikir anak kita kalau nggak jadi PNS, kalau nggak jadi pegawai, ya mental pegawai itu meluas. Oke, saya tuntaskan. Semoga waktu masuk Isya saya bisa tutup dulu, kita nanti teruskan langsung kita tanya jawab tentang bagaimana kita berpolitik untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Ketika upaya menjual dagang telur asin itu mulai berkembang, ketika ketemu angka sampai 500 butir satu hari, saya sudah tidak bisa lagi mencari telur, Pak. Bukan mencari dalam artian meminta, membeli. Tempat saya tinggal namanya Tangerang. Tangerang itu sekarang terbagi 3. Ada Tangerang Kabupaten, Tangerang Kota, dan Tangerang Selatan. Di Tangerang Raya itu ada 350 peternak bebek. Apa kalau bahasa sini? Bebek atau bebek? Nah, iya, itia, unggas, soang. Ya, itu sejenisnya kan? Itia, bebek, kuyuk, entok, soang. Nah, kira-kira gitu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ternyata peternak ini semuanya adalah, boleh dibilang semuanya adalah pribumi muslim. Saya tidak mengerti kenapa mereka setiap peternak itu dikasih uang 50 juta, 35 juta, 40 juta tanpa penjelasan oleh para pemilik modal dari kelompok-kelompok sipit. Nah sekarang Bapak peternak satu dari ujung Tangerang Selatan, Bapak peternak terakhir ujung Tangerang Utara. Satu orang udah saya kasih 35, 20, 40, 45. Apa yang saya bilang? Nggak mau tahu duit pulangin. Ya sudah pegang uang, orang pribumi pegang uang 45 juta. Kalau nggak jadi motor ya jadi macam-macam. Gimana Pak? Bapak sekarang saya kasih uang 50 juta. Bapak udah kebayang kan? Mungkin diantara mikir kawin lagi kali ya. Ya terserah dah, itu urusan Anda. Paling berantem sama istrinya. Artinya uang tersebut kan habis. Saya akan bilang, kemarin kasih uang sama lo, mau karena lo punya peternakan telur bebek, maka ganti uang gua sama telur bebek. Dihitung dengan uang 40 juta. Kalau yang saya tahu harga telur itu ditentukan oleh si pemberi uang. Maaf ya Bapak, Ibu-ibu maaf ya. Kalau orang dikasih uang dalam jumlah besar, secara umum kira-kira orang itu bertanya nggak? Kira-kira diambil apa banyak nanya? Ya ambil, dikasih uang nih Pak. Walaupun nanya juga tapi nggak ada cenderung ngulangin lah. Secara umum ya Pak ya, ini kita bicara umum. Tidak bicara Bapak sebagai pemuda soleh ya, atau ibu wanita solehat. Wanita solehat kan biasa dikasih uang belanja sama suami 200.000, tahu-tahu dikasih oleh suami selama satu hari 2 juta. Kalau istri solehat kan tanya, dari mana ini Bang? Kalau kebanyakan ibu-ibu kalau dikasih uang 200.000 satu hari lalu berubah jadi 2 juta satu hari, nanya apa gembira? Nanya tapi tetap dikantongin. Dari mana Bang? Alhamdulillah gitu. Nah kita teruskan. Bagaimana dari peternak ujung selatan Tangerang sampai ujung utara Tangerang itu, dengan mereka sudah pegang uang diberikan oleh oknum-oknum pengusaha yang memiliki modal besar. Akhirnya apa? Dia cukup menggiringkan truknya setiap hari.
Berapa telur di kandang Anda, di masuk peternakan Anda? Misalnya 200 butir. Terus, jadi dia satu hari bisa bawa sampai 100.000 butir. Maka bisnis bikin kue kan pakai telur bebek, bikin telur apa, bikin kue bolu, ya Bu ya, kue bolu, bikin apa lagi, jadi ya bikin apa namanya, di tukang jamu, segala macam. Kenapa saya cerita begini? Hanya sekedar jual telur, orang bisa punya pemasukan satu hari bisa 10 juta bersih, sementara tiap hari. Sekarang Anda berapa puluh juta sehari memasukkan keuangan? Saya bukan mempermalukan antum, ini satu fakta bahwa kita, padahal kata Rasulullah 10 pintu rezeki, 9 diantaranya adalah berdagang, bukan jadi pegawai. Tahukah Bapak-Bapak sekalian, orang Sumatera Barat sejak tahun 2010 ke sini 73% adalah pegawai. Tidak seperti tahun 50-an, tahun 40-an atau tahun 30-an. Sekarang pegawai banyak. Nah, artinya pandangan-pandangan politik, pandangan-pandangan bisnis itu harus mulai dibangun. Ini harus mulai dibangun dengan peran-peran yang saling menyambung, sehingga kita tidak menjadi umat mayoritas, cuma jadi umat yang selalu salah dan kalah. Kita lihat kok di banyak urusan, ada orang Cina datang dari mana, datang ke kelurahan setengah 8, jam 8 KTP-nya udah jadi. Kita pribumi masukin formulir mau bikin KTP udah 6 bulan nggak jadi. Ya, waktu Isya sudah masuk, kita segera bersiap. Tadi ibu-ibu ada 6 orang, sekarang tinggal 3, jadi berarti udah nggak konsisten ini ya. Iya, saya lihat kok dari tadi. Sekarang gini aja deh, saya tanya sebelum saya tutup, setelah Isya mau diterusin apa tidak? Kalau diteruskan, jangan kemana-mana ya bos, ya mbak, ya bu, ya sayang, semua warga umat sekalian. Nah, kalau ngilang-ngilang capek-capek dialog nih, kan saya juga kesini mencuri-curi waktu untuk kegiatan lain yang juga harus saya hadiri. Baik ya, kalau memang bersedia, selesai Isya kita tambah 10 menit dengan siapan pertanyaan. Kita coba bikin kata kunci, go, go, go. Kita punya presiden baru setelah hari ini atau sebelum hari ini, setuju? Iya, capek kita. Ustadz ditangkepin, ulama-ulama kita sekarang ada lebih dari 3.000 dalam penjara. Iya, karena kita nggak mempunyai kekuatan politik, tidak mempunyai kekuatan kekayaan. Ini harus didiskusikan. Kita terbuka, kita tidak makar-makaran. Kita tidak ingin bicara, kita akan bicara. Jangan mau dikalahkan oleh orang yang sebetulnya tidak layak untuk memimpin negeri ini. Ya, kita harus ganti pemimpin kita, dan penggantinya Anda jadi presiden. Ya, siapapun nanti kita mohonkan pada Allah sambil kita rancang. Energi dari majlis malam ini akan menjadikan kita punya pemimpin baru yang sayang pada rakyatnya. Kita skor dulu beberapa saat untuk sholat Isya. Setelah itu kita lihat, kalau drastis di atas 50% menghilang warganya, ya berarti kita kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.